We'll start today, Friday, December 8, 2022. This seminar is part of the pre-launch of the book, The Thinking Gap. There is great hope that after this seminar, students and all of us who attend it can become good agents of change for the environment where we are. Selamat siang, selamat datang kembali. Seminar dengan topik Rethinking and Necessary Solidarity and Collaboration pada hari ini, Jumat 8 Desember 2023 akan dimulai. Seminar ini adalah bagian dari peluncuran buku The Thinking Gap. Harapan besar bahwa selepas seminar ini, mahasiswa dan semua yang hadir dapat menjadi agen-agen perubahan yang baik bagi lingkungan sekitar dimanapun kita berada. We greatly with love for extraordinary speakers who will share their knowledge with us with their respective expertise. First, Professor Claudia Derich from Humboldt University of Berlin, Germany. Second, Dr. Dewi Chandraningrum from Muhammadiyah Surakarta University. Third, Dr. Insinyur Arianti Ina Restiani Bunga MSc from the Center for Gender and Child Studies of Satyawacana Christian University, and lastly, Reverend Rene Luci, PhD from the Faculty of Theology at Satyawacana Christian University. Dan dengan kasih kami menyapa empat pembicara yang sangat luar biasa pada hari ini, yang ahli di bidangnya masing-masing yang akan berbagi ilmu kepada kita. Yang pertama, Prof. Claudia Derich dari Universitas Hamburg, Berlin, Jerman. Yang kedua, Dr. Dewi Chandraningrum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang ketiga, Dr. Insinyur Arianti Ina Restiani Bunga, MSI dari Pusat Studi Gender dan Anak UKSW. Dan yang terakhir, Pendeta Irene Luci, PhD dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana. With love, we also greet the interpreter in today's seminar, Dr. Deta Maria Srigarta, intern, the moderator, Reverend Soni Kristianto, MSc, lecturer at the Faculty of Theology at Satyawacana Christian University. Dengan kasih kami juga menyapa penerjemah dalam seminar hari ini, Ibu Dr. Deta Maria Srigarta, MD, dan moderator Soni Kristantoro, MSI, Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana. We will move on to the main event, so with respect, we are given place and time to the moderator. Kita akan masuk ke acara inti dan dengan hormat kami persilahkan kepada moderator Pendeta Soni untuk memandunya. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are grateful for attending this very valuable opportunity. The current seminar is entitled Rethinking and Assembling Solidarity and Collaboration. Selamat siang Bapak Ibu, kita bersyukur karena mendapatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Seminar saat ini diberi judul Rethinking and Assembling Solidarity and Collaboration. Our speakers are Prof. Claudia Derich from Humboldt University, Germany, Dr. Phil Philosoph, Dewi Chandraningrum from UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Dr. Arianti Ina Bunga from PSBA, or Satyawacana Christian University, and also Reverend Rene Luci, PhD from Faculty of Theology, Satyawacana Christian University. Meanwhile, our interpreter is Dr. Deta Maria Srigarta, a book from Satyawacana Christian University, Salatiga. Professor Dr. Claudia Derich adalah pengajar di Institut Asian Africa Vision
nama universitas di Jerman pakai bahasa Jerman. Ya. Jadi Universitas Humboldt dari Berlin itu adalah the oldest university in Berlin, Germany. Founded in 1810 as the University of Berlin by the Prussian liberal educational reformer and linguist Wilhelm von Humboldt. Adalah universitas yang tertua, salah satu tertua di Jerman, ya, didirikan oleh tokoh reformasi pendidikan dan ahli bahasa dari Rusia, Wilhelm von Humboldt. Dan model universitasnya saat ini sangat mempengaruhi universitas lain di Eropa dan di dunia Barat. I will give presentation time for Prof. Claudia Derich for 40 minutes. Saya berikan waktu kesempatan 40 menit untuk Prof. Derich dan untuk tiga pembicara lain masing-masing 10 menit. 20. Oh ya. Oke, ya. Jadi nanti. Oh ya. Okay, let's listen to the presentation from our speakers together. Please welcome with applause. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Woods. So I'm incredibly grateful to be here again, not only in Salatiga, but particularly here on the campus of UKSW. Thanks to everybody for the invitation, and special thanks to Dr. Data for kindly interpreting, because I'm not able to give the whole lecture in Bahasa Indonesia, which is not okay, but bear with me. Thank you. Ya, terima kasih. Ibu Claudia menyampaikan terima kasih karena bisa hadir lagi di sini, berbagi ilmu dengan teman-teman dari teologi. Semoga apa yang akan diberikan oleh Ibu Claudia akan memberikan ilmu yang baru untuk teman-teman di teologi. So today's topic is celebrating ecofeminism, gender studies, and scholar activism in Central Java and Salatiga, if you will. And I'm looking a bit at gender studies in Germany and Indonesia, similarities and differences. Ibu Claudia melihat apakah ada perbedaan dan persamaan antara studi ekofeminisme dan studi tentang gender di Indonesia, khususnya di Salatiga di Jawa dengan Jerman. Yes, and let me start by referring to a non-standing collaboration that we have already had. There were several meetings already that I was happy to attend. We have been working together on feminist approaches to the environment. We have been working on how women can resist, how women can enter politics in order to resist, and also, of course, about ethics. We see pictures here. One of the pictures is from the conference at Universitas Airlangga. Ibu Claudia memulai dengan menceritakan tentang beberapa kerjasama yang sudah terlaksana. Di antaranya adalah tentang studi tentang gender yang melihat bagaimana perempuan harus mau untuk berbicara supaya dalam politik suaranya terdengar. Dan di foto ini adalah kerjasama dengan UNED. Also here in Salatiga, we have several moments of collaboration on this. For example, is from the neighboring university, from IAM
Salatiga, and of course there it was also about gender and religion, a topic where we see many connectivities that shape relationship between human and nature. There are important issues such as ethics of care, but also issues that are raised in this book, which will be launched tomorrow. A book where colleagues here have contributed. Gender inequality, not only in the church, I'm a Catholic, so I know firsthand about it, but also in Pondok Pesantren, gender inequality in religious contexts. Ya, di Salatiga, Ibu Claudia pernah melakukan kerjasama dengan IAIN, khususnya tentang studi tentang gender dan agama, religion, hubungannya dengan lingkungan sekitar. Di dalam kolaborasinya dengan IAIN, salah satu topiknya yaitu tentang gender dan equality di dalam beragama, di dalam gereja dan juga pondok pesantren. Yes, so we have quite a tradition of collaboration in Salatiga and Berlin. I'm particularly thankful to Dr. Ariadne Christian-Ungar, who is sitting here, and also, of course, to Debbie Chandra. We really have a tradition now of collaboration, and I'm starting out today from last time. Last time it was about appreciating local knowledge. Pictures here are from one conference that we have had here, also together with a dear colleague of ours, with Ibu Ida from Holland. Ya, melanjutkan tradisi kerjasama yang sudah tertentu. Terima kasih kepada Bu Ina yang telah mengajak kerjasama. Sebagai awal, dulu pernah ada kerjasama tentang bagaimana memberikan apresiasi terhadap pengetahuan lokal, terhadap budaya lokal, yang kemudian selanjutnya akan dibuat kerjasama yang lain tentang itu. So let us move now today from local knowledge to something that we can call knowing being. There are nowadays in the West, so to speak, decolonial approaches very much in demand. At my university, we talk a lot about epistemic decolonization, about decolonizing the classroom, somehow also about, you mentioned, decentering solidarities. And we are applying very views on global knowledge production. Kita akan masuk ke dalam pembahasan pada hari ini, yaitu dari pengetahuan lokal kepada pengetahuan sekarang. Di studi di Jerman juga telah banyak tentang pendekatan-pendekatan dekolonialisasi yang sudah ada, di antaranya epistemik, kemudian dekoloniasi di dalam ruang kelas, kemudian ada critical view, dan juga topik kita pada hari ini decentering solidaritas. Knowledge production on a global scale is shaped by power hierarchies. And power hierarchies are in this classroom. English is a very powerful language globally, meaning that mostly communication is done in English, which is very sad. Global knowledge production reflects our relations, but we really have to critically ask who decides what valid knowledge is. And
is knowledge always only academic knowledge? I think. Ya, kita kalau berbicara tentang isu global, bahwa di dunia ini ada tingkatan kuasa, ada level kuasa, dan sangat disayangkan salah satunya adalah dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Siapa yang bisa memutuskan apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang bisa dipakai dan apa yang tidak bisa dipakai? Itu harus kita pertanyakan. So how can we decolonize knowledge production? How can we make it more equal? I think one wonderful approach that is conducted here at this university is the participatory action research, for which UINA is very representative. This I think is a very valuable approach. And I also think of storytelling, something that was mentioned this morning already, and I'm looking a bit in the following slides at storytelling as a decolonial method. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menjadi lebih setara? Salah satu hal yang sudah dilakukan, contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh UINA. Kemudian ada lagi satu hal yang tadi sempat terungkap waktu tadi pagi tentang storytelling, tentang bercerita sebagai salah satu cara untuk dekolonisasi. So storytelling as a decolonial praxis. Storytelling is a source simply of other ways of knowing and being. It can open spaces for experiences that are constantly and structurally marginalized. And this also goes for communicating in different languages. It doesn't have to be minority languages. Many languages other than English are global scale minority languages. This is our area. So let us share stories in our own languages. Storytelling sebagai salah satu praktek dekolonialisasi, storytelling sebagai sumber atau cara bagaimana kita mengetahui diri kita, cara kita mengetahui tentang hidup kita. Storytelling bisa membuka wawasan kita tentang pengalaman kita yang biasanya termarginalisasi ya. Dengan cara yang salah satu tadi yang sudah disebutkan bahwa selalu komunikasi dilakukan dengan bahasa Inggris. Maksud dari storytelling ini adalah storytelling dalam semua bahasa yang secara global. Jadi bahasa yang dipahami oleh masing-masing dari kita. Storytelling provides a place of encounter to see each other beyond the dominant gaze. I think it is necessary to sometimes reverse the gaze. When I listen to the story of Dr. Gita in her own language, then it's probably quite a different view than talking to you in English. And simply listening when people are sharing the story is so valuable as something that opens up our view. Ya, storytelling memberikan tempat untuk kita saling berinteraksi di luar hal-hal yang bersifat dominan, di luar hierarki yang sudah ada. Ketika berbicara dengan orang lain dengan menggunakan bahasa yang berbeda, mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang muncul yang sangat berbeda ketika kami berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Ketika mendengarkan sendiri itu sebagai salah satu cara untuk membuka pikiran kita untuk bisa memahami orang lain. Storytelling is a
critical methodology that helps us working alongside with those whose knowledges have been silenced and excluded. Very often those who are silenced or are excluded are the women. Women's stories are often neglected because they are so emotional. It's just stories of everyday life. But it's so valuable stories. It's important stories that everybody should accept as very valid knowledge. Storytelling sebagai sebuah metode kritis yang membantu kita untuk memahami, melihat pengetahuan yang kita dapatkan dari orang-orang yang sudah dimarginalisasi, ya, yang dibisukan, yang sangat sering mungkin di Indonesia sendiri, bahwa suara perempuan itu dibisukan dan dianggap di luar dari lingkaran kuasa. Meskipun suara perempuan itu tidak dianggap tidak penting, tetapi kita bisa belajar dari cerita-cerita yang diceritakan oleh kaum marginal. So in a nutshell, storytelling is important in order to counter epistemic injustice. Storytelling sebagai salah satu hal yang penting untuk kita bisa menghadapi ketidakadilan yang ada. And somehow it goes along with everybody, people in academia, but also in art. Storytelling is about acknowledging alternative methods, and appreciating other knowledges. Kita membutuhkan kerjasama antara akademisi, kemudian orang yang bergerak di bidang kesenian, dan juga para aktivis untuk bisa melakukan kegiatan ini. Jadi storytelling ini adalah sebagai metode alternatif untuk bisa memproduksi sebuah pengetahuan dan juga untuk menghargai pengetahuan yang ada di sekitar kita. Storytelling is allowing for dynamic and creative methods and all sorts of other things. Storytelling goes to solve intersections of society. From gender studies, storytelling reflects intersectionality. Storytelling memberikan sebagai metode kreatif dan dinamis untuk bisa saling berbagi ilmu, dan terlebih ketika kita berbicara tentang gender study, ini storytelling juga merupakan cara yang tepat untuk bisa membangun. So storytelling is an economic process. Asks what kind of voices, what forms of stories are valid, and whose voices are invalidated. Sebagai salah satu praktek ekonomi storytelling mengajak kita untuk bertanya, suara yang seperti apa, orang yang mengatakan itu siapa, kemudian bentuk dari cerita itu seperti apa, yang merupakan hal yang dianggap sebagai sesuatu yang valid, dan siapa yang mengatakan bahwa hal itu sebagai. Kita kan punya dua kelas. Yang pertama adalah kelas religion, culture, and social issues. Ada Mahatma, ada Zwingli, lalu ada juga Iwan. Yang grup kedua yang lebih religion, faith, and politics, ada tiga, Iren dan Alfian, Kristen Sabto dan Lazarus Pinyali, dan juga nanti Pak Hakim dari
ikut dalam grup ini. Setelah itu kita diskusi tentang pembentukan asosiasi. Draft statuta sudah saya bikin, tapi nanti kita diskusikan lebih lanjut pada saat pembentukan itu ya, pada pukul 15 sampai 16. Dalam hubungannya dengan studi gender, ekofeminisme di masih tersisa yang Jawa penting Tengah kita ini. telah Silahkan sekarang makan siang kita pindah ke menginternalisasi untuk panel discussion dan nilai-nilai dari diskusi pembentukan pengetahuan asosiasi non-akademik sosiologi agama. dan membuat karya yang sangat mengagumkan yang kemudian sangat 104 dan 103. Nanti panitia akan menunjukkan tempat-tempat di mana panel discussion kita akan berlangsung. Lalu untuk diskusi yang pembentukan asosiasi ada di F212A. Jam 3 sampai jam 4. Ya, nanti jam 1:30 sampai jam 3 panel discussion paralel ada 2 kelas. Lalu yang berikutnya jam 3 sampai jam 4 adalah pembentukan asosiasi sosiologi agama. sangat senang, sangat bangga, sangat menyukai proyek batik yang dilakukan di Nahunga. Dari situ bisa bertanya, kenapa sangat menginspirasi, apa hubungannya dengan studi tentang gender, kemudian bagaimana proyek tersebut bercerita tentang kita akan bersama-sama ke kampus UKSW. Yes, I'm such a fan of this project because it is combining local knowledge, non-academic knowledge, storytelling, and also practicing batik production, all in one. Saya sangat, Ibu Claudia sangat suka dengan proyek ini karena proyek ini menggabungkan beberapa hal, di antaranya pengetahuan lokal, kemudian storytelling, dan juga tentang kesenian ya, art ya, seni. And the Center for Gender and Child Studies is quite a role model for Germany because at my university we also have a Center for Transdisciplinary Gender Studies. But this center is very different. Here at your university you have in the center all sorts of disciplines, including the natural sciences. Ya, studi tentang gender yang ada di KSW ini merupakan sebuah contoh yang baik yang dilihat oleh Ibu Claudia karena di tempat di Universitas di Humboldt tempat Ibu Claudia bekerja ada juga studi yang bernama Transdisciplinary Gender Study, jadi studi tentang gender yang dari berbagai disiplin. Namun Ibu Claudia melihat ada sisi positif dari studi gender di UKSW karena dalamnya mencakup banyak hal, banyak ilmu. In my Center for Gender Studies, we do not have colleagues from IT. We do not have colleagues from economics, from design studies. Almost 90% are only from the social sciences, from the humanities. Di Humboldt, studi gender, pusat studi gender di sana tidak ada kolaborasi dengan teman-teman dari teknologi, dari ekonomi, dan dari studi yang lain. Jadi banyak yang berasal dari, hampir semuanya berasal dari humanistic studies ya. So it is very important for me to learn from the projects here, and here are some quotes from Ina. What is so very inspiring is that so many scholars from different disciplines are working together to promote community service. We do not have this in Germany. We do not have this outreach to the communities because we are expected as scholars to do pure research.
We do not have something like community service as something important that is ranked on the universities. Ya, Ibu Claudia melihat pusat studi di UKSW ini sangat menarik karena di samping tadi terdiri dari berbagai bidang ilmu, karena di Humboldt itu tidak ada teman-teman dari ilmu yang lain dan lebih dikhususkan pada penelitian, bukan pada pengabdian kepada masyarakat. Kalau di pusat studi di UKSW, karena terdiri dari berbagai macam teman-teman dari bidang ilmu yang berbeda-beda, cara tersebut digunakan untuk menggapai lebih banyak lagi di masyarakat ya, untuk bisa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Of course, there are still problems with doing such kind of projects here. As Ina says, home working batik producers are not registered formally. Their work counts as informal work. And this is, of course, something that is problematic, informal versus formal work. And it's very important to raise awareness for this kind of injustice. Ya, tentu saja masih ada masalah, meskipun dibantu oleh berbagai teman dari ilmu yang berbeda-beda, tetapi masalahnya adalah seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ina bahwa produksi batik yang dilakukan sebagai produksi rumahan itu dianggap sebagai pekerjaan yang informal. Nah, ini tentu saja merupakan masalah dan kita harus bisa menyuarakan ya, suara teman-teman yang bekerja di sektor informal ini untuk dapat setara dengan pekerjaan di sektor formal. And there is no adequate database of artisans and also of entrepreneurs in this segment of batik production. So there are no numbers that you can look for. And this, of course, is also something that people from economics, from statistics, from IT can join in and work. Karena tidak ada data yang cukup, data mendukung yang cukup di siapa saja yang bekerja di sektor informal ini, maka diperlukan kerjasama dengan teman-teman dari teknologi informasi, dari yang bekerja dengan statistik. And then the public knowledge about the so-called putting out system of POS in the batik production is very little. And this is probably something that storytelling and local knowledge also can help. Telling the story of how much suffering this capitalist working system is causing can raise awareness for particular problems that are experienced. Tentu saja dengan sedikitnya pengetahuan publik tentang produksi batik ini, Ibu Claudia merujuk bahwa storytelling ini bisa membantu untuk mengungkapkan penderitaan yang dialami oleh para pekerja di sektor informal akibat dari budaya kapitalisme terhadap dunia kerja. Dan storytelling bisa memberikan gambaran tentang bagaimana para pekerja di sektor informal ini sebenarnya bekerja dan bagaimana mereka sangat menderita. The more stories are shared, the more stories are told, the more public awareness can be raised for the issues at hand. Make it public. It doesn't have to be only by numbers. It doesn't have to be only by data. Just
tell the stories, go out and have people also listening to those who have to tell something. Semakin banyak orang tahu tentang cerita yang ada, semakin luas pengetahuan publik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini merupakan salah satu senjata yang cukup ampuh ketika suatu isu menjadi viral. Ya, semakin banyak orang tahu, semakin banyak kita membantu sektor informal ini. It's so important to include and accept and acknowledge non-academic knowledge, local knowledge. Let's say I'm an ornithologist, somebody who is studying birds. I'm a very knowledgeable person. I know how a bird flies, etc. But it doesn't help me because the bird only knows how to move the wings and flies. So I have to listen to the bird. The bird is very important. Ini merupakan hal yang sangat penting bagaimana kita menghargai pengetahuan lokal dan memasukkan pengetahuan lokal ini dalam setiap aspek yang kita lakukan, dan bukan hanya kita sebagai seorang akademisi. Contohnya yang tadi Ibu Claudia gambarkan adalah, misalnya Ibu Claudia adalah seorang ahli mengenai burung ya. Ibu Claudia mempelajari bagaimana burung itu terbang. Tetapi yang penting itu adalah mendengarkan burungnya, karena yang menjadi inti dari yang dipelajari oleh Ibu Claudia adalah burung tersebut, bukan Ibu Claudia sebagai peneliti. When we want to really strengthen the bargaining power of those who do not have voices, when we want to have the women who are producing batik in woodworking to access the market, and when we want to enhance marketing of their products, let us listen to their stories, and then together with the stories have those people who know how to access the market help them. This kind of collaboration is solidarity. It's also decentralized solidarity, and is maybe much more powerful at the end of the day than only studying from academic perspective. Jika kita ingin membantu para wanita yang dimarginalisasi tersebut, para pekerja informal, sektor informal yang dimarginalisasi, mari kita bantu mereka untuk bisa membuat para wanita ini bisa mempunyai kesempatan untuk memasarkan produk mereka dengan cara storytelling tadi, mendengarkan cerita mereka, kemudian dengan bantuan orang-orang yang memahami bagaimana cara untuk memasarkan produk mereka tersebut dengan cerita yang mereka ceritakan kepada kita. Ini adalah salah satu cara untuk topik kita hari ini, Decentering Solidarity, yang nyatanya merupakan sebuah kekuatan yang jauh lebih kuat daripada hanya belajar secara akademik. So finally, what can Germany learn from this project? I think Germany can learn quite a lot. Gender studies in Germany is very different from gender studies and community service here in Indonesia. And I'm very happy that I can learn here from your university, from Indonesia, that I get to know how valuable local knowledge, stories of marginalized people, how valid this is
this helps me, and I'm very grateful to learn from the projects that you are doing here. Lalu apa yang bisa dipelajari oleh studi tentang gender di Jerman? Salah satunya melihat bahwa ada perbedaan antara studi tentang gender di Indonesia dan Jerman. Ibu Claudia merasa sangat senang bisa belajar di Indonesia, khususnya di UKSW, di mana beliau melihat bagaimana pengetahuan lokal itu dianggap sebagai salah satu aset yang berharga. Jadi Ibu Claudia sangat senang bisa bergabung di sini dan belajar tentang bagaimana menggunakan budaya pengetahuan lokal tersebut dalam riset dan pengabdian kepada masyarakat yang nantinya akan dibawa ke Jerman. So I can go home and maybe listen to grandma, like in the picture, listen to the story of grandma and learn from the stories. Say, oh, begitulah. And in the same way, I think all these stories in the books here from the series Ecofeminism, they also help to learn such a lot and bring it out to the world. It's very, very important to go ahead with what you are doing here, and I'm of course hoping for many, many stories from your side. Apologies for only listening to them in English, but I make efforts to also learn Bahasa Indonesia. Thank you. Ibu Claudia tadi mengatakan nanti kalau ke Jerman mau duduk bersama neneknya untuk mendengarkan cerita dari nenek, mungkin akan belajar tentang hal-hal yang baru. Jadi Bu Claudia berpesan untuk meneruskan perjuangan proyek ini, kedepannya pasti akan sangat berguna. We have listened to the presentation from Claudia. Now we listen to presentation from Dewi. We'll have another kita sudah mendengarkan presentasi dari Prof. Claudia. Sekarang kita dengarkan presentasi dari Bu Dewi, karena Bu Dewi akan ada acara di situ. Silakan dulu. Baik, terima kasih, thank you very much. I and Bu Claudia have to leave this room at 2 p.m. We are so sorry, but yes, I think the book, that's the newest book, the collaboration with interfaith collaboration. It is an intersectional collaboration, not only intersection of religion, but also intersection of paradigm. We are working with friends from the science, we are working with friends from the humanities, but also intersectionally working with the grassroots communities. So I think Claudia have already explained all of them, and yes, we are really looking forward to future collaboration with you all, because we already built this network for 13 years ya Mbak Ina and Bu Claudia, and I hope nanti kalau kita meninggal gitu ya, masih Anda semua yang akan melanjutkan merawat planet. So it is a network of care. Ya. Terima kasih. Baik, saya mungkin melanjutkan karena keterbatasan waktu setelah itu akan menutup. Teman-teman, artikel lengkap yang kami tulis, masing-masing kami menulis artikel lengkap dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan teman-teman bisa mengaksesnya dengan mengirimkan email kepada kami, salah satunya saya, untuk teman-teman bisa mengakses. Professor Claudia allow me to point out that most of the students in this room are coming from Faculty of Theology and also Faculty of Psychology. So this is an interdisciplinary community in itself.
They come from undergraduate and graduate level. Jadi teman-teman secara singkat saya menulis tentang rethinking and decentering solidarity in relation to women and children's issue, especially during crisis. Ada analisis ya yang cukup baik di sana saya kira, tetapi salah satu teori yang saya angkat adalah pemikiran dari feminis ethicist ya, itu namanya Rebecca Peters. Untuk teman-teman yang sudah pernah mengambil kelas bersama saya tentu mengetahui hal ini. Pengantar dari Profesor Claudia sudah jelas bahwa ketimpangan gender dalam sistem kepemimpinan dan kehidupan bermasyarakat itu melahirkan respon-respon kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan perempuan dan anak-anak. Dan karena itu sebagai bagian dari komunitas kita perlu bertanya apa yang harus kita lakukan, peran apa yang harus kita mainkan untuk melahirkan kebaikan bersama, khususnya bagi mereka yang termarginalkan dan mereka yang rentan. Nah, di dalam konteks yang kemudian dielaborasi berdasarkan data, berdasarkan angka yang diperoleh, saya menawarkan etika solidaritas sebagai kemungkinan yang dapat dipakai untuk melahirkan sikap kepedulian bersama, ya, sikap keberpihakan kepada mereka yang termarginalkan, mereka yang rentan, mereka yang menderita. Saya ingin memberi kesempatan kepada teman-teman mahasiswa mungkin nanti bisa 1 atau 2 pertanyaan, karena itu saya percepat saja supaya yang utama teman-teman bisa bertanya kepada Profesor Claudia juga Ibu Deta, Ibu Dewi, di salah satu pembicara yang sangat luar biasa kalau teman-teman bicara tentang ekofeminisme. Nah, mungkin itu teman-teman sekali lagi materinya ada secara lengkap kami tulis dan teman-teman dapat mengakses membaca secara utuh. Terima kasih Pak Sony, saya serahkan kepada Ibu Ina. Terima kasih, saya tidak mau ambil waktu terlalu banyak ya. Pertama sekali terima kasih buat Prof. Claudia yang sangat rendah hati ya, untuk bisa melihat sisi yang berbeda dari riset kami. Terima kasih banyak. Nah, yang saya tulis dalam paper dalam buku yang akan di-launching adalah belajar dari perempuan. Jadi di situ saya melihat kita belajar, kalau tadi Prof. Claudia menekankan storytelling, thank you Prof. Claudia. I start to learn more deep related to storytelling. Thank you very much. Jadi tulisan saya sebenarnya lebih fokus seperti yang Prof. Claudia bilang, memahami cara berpikir perempuan atau belajar tentang resiliensi perempuan, karena sepanjang pandemi COVID sampai sekarang perempuan selalu berusaha tegak berdiri dan belajar dari pengetahuan khas perempuan. Jadi silakan baca buku, kita akan tahu seorang perempuan menulis belum tentu tahu tulisan itu adalah perspektif perempuan. Tetapi mari kita sama-sama seperti Prof. Claudia tadi katakan, mari kita lebih kritis melihat tulisan kita dan menyuarakan perempuan. Karena pengetahuan perempuan itu selama ini dibisukan. Oke, itu terima kasih. Karena waktu jam 2 nanti semuanya akan meninggalkan tempat ini. Saya berikan kesempatan aja kepada Bapak Ibu, mungkin 2 saja